Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Diniarti dari Prodi PJSD 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik introvert. Yang pertama yaitu adalah rasional pentingnya pembelajaran tematik sekolah dasar. Secara filosofinya, kurikulum 2013 pada dasarnya adalah kurikulum yang cenderung berorientasi pada filsafat konservatif. Di antara pandangannya adalah bahwa ilmu pengetahuan itu pada dasarnya adalah dikonstruksi sendiri oleh peserta didik. Pandangan yang sangat ekstrim dari konstruktif adalah bahwa pengetahuan yang tidak bisa ditransfer, melainkan dibangun sendiri oleh orang-orang yang sedang belajar. Nah, proses menjadi sebutan kurikulum 2013 diharapkan dikembangkan melalui pendekatan ilmiah yang berpola pikir, mengamati, menanyakan, mencoba, dan berkomunikasikan. Kurikulum 2013 juga mengarahkan kepada praktek pembelajaran di sekolah dasar dengan pembelajaran tematik introvert diperlakukan pembelajaran tematik di SD ini sebagai akibat dikurangnya terhadap praktek pembelajaran di SD terjadi selama ini. Pembelajaran tematik introvert ini perlu diterapkan bagi siswa SD karena satu, dalam kehidupan sehari-hari tidak satupun fenomena alam yang terjadi secara terpisah atau tersendiri, akan tetapi bersifat kompleks dan terpadu. Yang kedua, tuntunan pada perkembangan inteks yang berikut pesan untuk kompleks yang secara ilmiah perlu menyiapkan secara relatif. Ketiga, pembelajaran tematik memiliki keunggulan pendidikan yaitu satu, materi pembelajaran menjadi dekat dan dengan kehidupan peserta didik dapat memahami sekaligus menerapkan dengan mudah. Yang B, siswa dengan mudahnya dapat mengaitkan materi pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Yang C, dengan bekerjasama secara kelompok, siswa dapat mengembangkan kemampuan belajarnya baik organik, aktif, dan psikomotorik. Konsep dasar pembelajaran tematik introvert. Pembelajaran terpadu adalah merupakan suatu proses pembelajaran yang mengaitkan tema tertentu sebagai pusat minat dengan usun lain dari mata pelajaran lain sehingga membentuk suatu keseluruhan yang bermakna. Pengertian tematik introvert yang bisa saja diartikan terpadu atau bersifat terpadu, namun dapat kebenaran di mana pada introvert terdapat ciri bahwa isu atau tema ditemukan melalui proses negosiasi bersama antara peserta didik dengan gurunya. Karakter pembelajaran tematik. 1. Berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberi pengalaman langsung pada peserta didik. Yang ketiga, memisahkan antara mata pelajar yang tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep bagi berbagai mata pelajaran alam suatu proses pembelajaran. Yang terakhir, bersifat luas. Prinsip pembelajaran tematik, yaitu prinsip pengambilan tematik. Tema yang dipilih hendaknya tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang kedua, tema hendaknya bermakna bagi siswa. Yang ketiga, tema yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang terakhir, ada keseimbangan antara kurikulum dan harapan masyarakat.
Prinsip selanjutnya, prinsip pelaksanaan. 1. Guru bukanlah aktor unggul dalam pembelajaran. Bisa juga orang tua, bisa juga keluarga atau saudara. Jadi bukan guru yang beraktor tunggal untuk mengajar siswa-siswi SD lainnya. Terjadi pemberanian tanggung jawab yang jelas baik kepada individu maupun kelompok. Guru hendaknya bersifat akomodatif terhadap ide-ide yang muncul. Prinsip selanjutnya, prinsip evaluasi. Evaluasi bersifat otentik, menemukan pada terjadinya evaluasi dari pada siswa, mencakup berbagai aspek baik kognitif, aktif maupun psikomotorik, menggunakan alat evaluasi yang beragam. Prinsip reaksi. Guru hendaknya memberikan reaksi atas reaksi siswa dalam semua kejadian. Selanjutnya, tujuan pembelajaran tematik integratif, meningkatkan pemahaman terhadap suatu konsep yang utuh, lebih bermakna, mengembangkan kebiasaan berpikir tingkat siswa. Prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang A, tahap perencanaan. 1. Penataan tema. 2. Identifikasi dan pemilihan sumber belajar. 3. Pemilihan aktivitas belajar. Dan terakhir, perencanaan evaluasi. Tahap pelaksanaan. Menyajikan tema, curah pendapat, membuat kontrak belajar, pengumpulan dan analisis data. Tahap evaluasi itu adalah fokus, sasaran evaluasi, teknik evaluasi. Langkah-langkah penyusunan RPPH tematik interpret. Yang pertama adalah cermatilah silabus yang telah disusun oleh Kemdinas Pusat. Yang kedua, mengembangkan dan menjabarkan setiap KD yang sudah disusun di silabus menjadi indikator-indikator penyampaian kompetensi dasar dalam sebuah daftar dalam bentuk tabel yang panjang bagi nomor urut setiap indikatornya. Yang ketiga, tentukan atau pilih tema besar sesuai dengan yang tertara pada silabus. Yang keempat, setelah melakukan pemetaan konsep tematik serta contohnya, kemudian dapat dibuat jadwal penyajian tematik harian dengan menunjukkan pada satu tema yang sudah ditentukan atau dinegosiasikan dengan siswa. Daftar KD dan indikator setiap telah disusun seperti disusun dan dicontohkan di atas. Kedua, konsep tematik tentang diri sendiri yang telah menjadi disajikan di atas. Ya, jadi di sini ada contohnya tentang silabus sama indikator dan sebagainya. Di sini ada tahap-tahap gimana caranya bikin silabus yang menyajikan untuk nantinya mengajar secara dengan waktunya dan pembelajaran hariannya. Terus habis itu yang kelima, buatlah jaringan indikator dalam ikatan subtema atau sub-subtema yang disajikan secara harian. Jadi
kalau misalnya udah dibikin silabus kan otomatis udah sesuai sama KD-nya sama indikatornya. Jadi kayak pertemuan pertama tema itu kayak PPKN, terus bahasa Indonesia, sama satu lagi tuh matematika. Jadi satu tema itu pasti ada PKN, bahasa Indonesia, dan tematik. Tuh. Bisa juga kayak 4 mata pelajaran, yaitu PKN, bahasa Indonesia, matematika, dan seni budaya. Itu satu tema, seperti kayak diri sendiri tadi tuh. Terus bikin RPP itu kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, itu sama sumber dan media pembelajaran, metode pembelajaran. Nah, habis itu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran kayak kegiatan. Jadi bikin tabel terus habis itu ada kegiatan, terus tengahnya tuh ada langkah-langkah pembelajaran sama waktunya. Jadi waktunya itu menentukan dari langkah-langkah pembelajaran itu dikasih waktu sekian. Kayak misalnya awal siswa melanturkan doa mulai belajar bersama teman-teman sekelasnya dan pembantuan guru di dalam berbaris secara melingkar. Itu ada 4, itu untuk awal. Itu 15. Terus inti berarti isi dari kegiatan mata pelajaran itu. Siswa belajar berjalan dalam barisan lingkaran guru dan sebagainya, itu 175 waktunya. Jadi terus habis itu ada penutupnya juga. Jadi ada awal, inti, dan penutup. Ya udah, sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.